Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata Rasulullah SAW telah bersabda, Allahumma inni a'udzubika minal ju' fa innahu bisa dhaji'u wa a'udzubika minal khiyanati fa innaha bi'satil bitanah. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kelaparan, karena kelaparan itu adalah sejelek-jelek teman tidur. Dan aku berlindung kepadamu dari pengkhianatan, karena khianat itu adalah seburuk-buruknya kebiasaan batin. Hadis riwayat Abu Dawud, An-Nasai, Ibnu Majah, Al-Hakim dalam kitab sahihnya, dan dikatakan dalam kitab Ar-Riyadh sanadnya sahih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah SAW bersabda, Allah SWT berfirman, Ana taditu syarikaini malam yakhun ahaduhuma sahibah. Fa idza khana kharajatu min bainihima. Aku adalah yang ketiga dari orang yang berserikat. Selama salah satu dari keduanya tidak berkhianat temannya, apabila ada yang berkhianat, maka aku keluar dari di antara keduanya. Hadis riwayat Abu Dawud dan Al-Hakim dalam kitab sahihnya dan disepakati oleh Az-Zahabi. 26. Menggunjing al-ghibah wal buhut. Ghibah adalah menceritakan saudara kita dengan sesuatu yang tidak disukainya. Apabila yang kita ceritakan itu tidak ada padanya, maka disebut buhut atau fitnah. Keduanya sama-sama diharamkan. Dalilnya adalah A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha yuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh. Wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu makan daging saudaranya yang sudah mati, maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Terjemah Quran Al-Hujurat, surah yang ke-49, ayat 12. Hammazim masya'im binamim. Yang banyak mencela, yang kian kemari menghambur. Nah, terjemah surat Al-Qalam, surah yang ke-68, ayat 11. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, Atadruna mal ghibah? Qalu, Allah wa rasuluhu a'lam. Qala dzikruka akhaka bima yakrah. Qila afra'aita in kana fi akhi ma aqul? Qala in kana fi ma taqulu faqad ittabatah. Fa illam yakun fihi ma taqulu faqad bahattah. Tahukah kalian apa ghibah itu? Para sahabat berkata, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Rasulullah SAW bersabda, ghibah adalah jika engkau menceritakan saudaramu dengan sesuatu yang tidak dia sukai. Para sahabat berkata, bagaimana pendapat engkau jika apa yang kukatakan itu ada padanya? Rasulullah SAW bersabda, apabila apa yang kau katakan ada padanya, maka engkau telah menggunjingnya. Apabila yang engkau katakan tidak ada padanya, maka engkau telah mengatakan atas seseorang Muslim hal-hal yang tidak ada padanya, atau al-buhtan. Hadis riwayat Imam Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, kullul muslimi 'alal muslimi haramun dammuhu wa maluhu wa 'irduhu. Setiap muslim atas muslim yang lain haram darahnya, kehormatannya dan hartanya. Hadis riwayat Imam Muslim. Dari Abu Bakrah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda ketika berkhutbah pada Haji Wada, Inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun 'alaikum ka hurmati yaumikum hadha fi syahrikum hadha fi baladikum hadha ala hal ballagtu. Sesungguhnya darah, harta dan keramahan kalian haram atas kalian sebagaimana keharaman hari ini dalam bulan ini, di negeri ini. Ingatlah, bukankah aku telah menyampaikan? Muttafaqun alaih.
Dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda kepada para sahabat, "Tad'runa arbar riba 'inda Allah?" Qalu Allah wa rasuluhu a'lam. Qala fa inna arbar riba 'inda Allah istihlalu 'irdi imri'in muslimin. Thumma qara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. Apakah kalian mengetahui riba yang paling besar di sisi Allah? Mereka berkata, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Rasulullah SAW bersabda, sungguhnya riba yang paling besar di sisi Allah adalah menghalalkan kehormatan seorang muslim. Kemudian Rasulullah SAW membacakan firman Allah, dan orang yang menyakiti orang-orang mukmin dan mukminat tanpa kesalahan yang mereka berbuat, maka sungguh mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata. Terjemah Quran Surat Al-Ahzab, surah yang ke-33 ayat 58. Hadis riwayat Abu Ya'la Al-Mundhiri dan Al-Haythami berkata periwayatan hadis ini sahih. Mendengarkan ghibah diharamkan berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Dan orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tiada berguna. Terjemahan Quran surat Al-Mu'minun surah yang ke-23 ayat 3. وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. Dan apabila kamu melihat orang-orang memperolok-olokkan ayat-ayat kami, maka tinggalkanlah mereka sehingga mereka membicarakan pembicaraan yang lain. Dan jika syaitan menjadikan kamu lupa akan larangan ini, maka janganlah kamu duduk bersama orang-orang yang zalim itu sesudah teringat akan larangan itu. Terjemah Al-An'am surah yang ke-6 ayat 68. Seorang muslim selayaknya menjaga kehormatan saudaranya pada saat ia tidak bersamanya. Jika ia mampu melakukannya, dalilnya adalah hadis Abu Hurairah riwayat Muslim. Al-muslimu akhul muslimi la yadhlimuhu wa la yakhdhuluh. Seorang muslim adalah saudara muslim yang lain. Ia tidak boleh menzaliminya dan tidak boleh menghinakannya. Orang yang tidak berusaha menjaga kehormatan saudaranya padahal ia mampu melakukannya, berarti ia telah menghinakannya. Hadis Jabir riwayat Abu Dawud Al-Hatami berkata sanadnya hasan. Sesungguhnya Rasulullah SAW telah bersabda, ma min muslimin yakhdhulul ra'an musliman fi mawdi'in tuntahaku fihi hurmatuh wa yantaqasu fihi min 'abdihi illa khadzalahu Allahu fi mawtin yuhibbu fi nusratahu wa ma min imri'in yansuru musliman fi mawdi'i yantaqasu fihi min 'abdihi wa yuntahaku fihi min hurmatihi illa nasrahullahu fi mawtini yuhibbu fihi nusratah. Tidaklah seorang muslim yang tidak menolong muslim lainnya padahal mampu menolongnya baik dengan perkataan maupun perbuatan di tempat yang kehormatannya diganggu dan harga dirinya dicemarkan, kecuali Allah tidak akan menolongnya di tempat di mana ia menginginkan pertolongan dari Allah. Seseorang yang membela seorang muslim pada saat dicemari harga dirinya dan diganggu kehormatannya, maka Allah akan membelanya pada saat yang menginginkan pertolongan darinya. Hadis-hadis dari Abu Darda, Asma binti Yazid, Anas Imran bin Husain, dan Abu Hurairah semuanya telah diceritakan pada bab cinta dan benci karena Allah. Rasulullah SAW telah mengakui perbuatan Mu'adz bin Jabal ketika membela kehormatan saudaranya yaitu Ka'ab bin Malik. Dalam hadis muttafaqun alaih dari Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata dalam hadis yang panjang tentang kisah taubatnya, Rasulullah SAW bersabda pada saat duduk bersama para sahabat di Tabuk, ma fa'ala Ka'b bin Malik qala rajulun min bani Salamah ya Rasulullah hasabahu burdahu wan nadaru fi 'atafaihi faqala lahu Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu bi'sa ma qulta wallahi ya Rasulullah ma 'alimna 'ani illa khaira, fasakata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang telah dilakukan oleh Ka'ab bin Malik
seorang laki dari Bani Salam berkata, wahai Rasulullah, Ka'ab bin Malik telah terpesona dengan budahnya atau selendang yang dikenakan di atas baju dan memandang dengan bangga baik terhadap diri maupun pakaiannya. Kemudian Mu'ad bin Jabal berkata kepada laki itu, alangkah buruknya apa yang telah engkau laporkan itu. Demi Allah, wahai Rasulullah, aku tidak mengetahui dia kecuali baik. Kemudian Rasulullah SAW diam. Para ulama telah membolehkan gibah karena 6 alasan, yaitu mengadukan kezaliman, menjadikan gibah sebagai jalan untuk mengubah kemungkaran, meminta fatwa, memberikan peringatan kepada kaum muslim dari kejahatan. Hal ini termasuk dalam kategori nasihat. Menceritakan orang yang terang-terangan melakukan kefasikan dan bid'ah. Dan karena memperkenalkan seseorang. Imam An-Nawawi berkata dalam kitab Al-Azkar, kebanyakan dari sebab-sebab ini telah disepakati sebagai sebab kebulan gibah. Beliau berkata, dalil-dalilnya sangat jelas dari hadis-hadis sahih dan masyhur. Beliau juga telah mengulangi pembahasan tentang gibah ini dalam kitab Riyadhus Shalihin. Dalam kitab ini beliau menceritakan sebagian dalilnya. As-San'ani juga telah menceritakan masalah gibah ini dalam kitab Subulus Salam. Al-Qarafi berkata dalam Az-Zakirah, sebagian ulama berkata ada 5 perkara yang dikecualikan dari gibah, yaitu nasihat, mencari rawi dan saksi yang cacat atau yang sehat, orang yang terang-terangan melakukan kefasikan, para pelaku bid'ah, pengarang-pengarang yang menyesatkan, dan ketika orang yang menggunjing dan yang digunjingkan telah sama-sama mengetahui topik penggunjingannya.